Salah satu hal yang paling penting yang kita sering lupa adalah ketika banyak masalah-masalah kecemasan itu tidak dipahami dasarnya dari mana. Jadi kebanyakan teman-teman yang datang berobat atau pasien yang berobat ke psikiater ketika berkaitan dengan masalah psikosomatik itu seringkali tidak memahami sumber masalahnya itu di mana. Dan ini biasanya terkait dengan problem yang mungkin terlalu banyak dan tidak dipahami secara penuh apa dasar dari problem tersebut. Atau mungkin karena terlalu sibuk kita di dalam kehidupan, akhirnya kita lupa gitu sebenarnya problem utama kita itu di mananya gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan kembali di tahun 2026 ini. Semoga teman-teman itu punya cara untuk mengelola kecemasan dan perilaku teman-teman sendiri terkait dengan kecemasan tersebut. Karena kalau misalnya gejala psikosomatik itu seringkali memang tidak mudah. Ya, banyak di antara teman-teman mungkin merasa bahwa lingkungan tuh menjadi salah satu dominan ya, menjadi faktor penentu mengapa jadi cemas gitu. Tetapi yang harus diperhatikan sebenarnya adalah faktor internalnya. Jadi faktor internal ini yang paling sering muncul sebagai salah satu yang membuat kebanyakan dari kita itu mengalami kecemasan yang signifikan. Jadi faktor internal ini adalah cara kita mengelola kecemasan dan perilaku kecemasan kita sendiri terkait dengan gejala psikosomatik, insomnia, banyaknya kekhawatiran terkait dengan fisik. Itu semuanya adalah cara dari bagaimana pikiran kita dibentuk dan dialihkan. Nah, ini yang mungkin buat sebagian orang sulit ya, karena banyak di antara kita berasa kayaknya nggak bisa maju gitu, segitu-gitu aja. Dan ini mungkin pentingnya buat kita untuk menyadari hal tersebut. Buat saya, teman-teman yang saat ini sedang berjuang, jangan patah semangat ya. Pengobatan harus jalan terus ya. Kalau memang gejalanya belum terkendali, lakukan dengan baik. Yang kedua adalah kemampuan dari diri teman-teman untuk membantu situasi kehidupan teman-teman supaya lebih stabil. Cuman jangan lupa problem utamanya itu adalah bagaimana situasi itu bisa menjadi jauh lebih stabil. Dan kondisi ini yang memerlukan proses ya, karena bagaimanapun proses situasi pasien itu akan sangat berbeda dengan kondisi yang terkait dengan keadaan lingkungannya sendiri. Jadi ada sebagian orang yang mungkin prosesnya bisa membantu dirinya dengan lebih baik, tapi juga kadang-kadang tidak demikian. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu diri sendiri untuk menjadi jauh lebih baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat, ikhlas, dan sabar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.